Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, saya pengampu mata kuliah pengantar sastra. Nama saya Siti Lamusia. Karena adik-adik ini adalah mahasiswa baru, tentu Anda, adik-adik belum mengenal saya. Oleh sebab itu, melalui video ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan mata kuliah pengantar sastra. Yang pertama adalah kita akan melakukan kontrak belajar. Kontrak belajar ini adalah di mana Anda sebagai mahasiswa wajib mengikuti kuliah atau sistem perkuliahan minimal 75% kehadiran. Yang kedua, aspek penilaian saya selaku dosen pengantar mata kuliah belajar atau pengantar sastra. Yang pertama, Anda harus memenuhi kewajibannya dalam mengumpulkan tugas, ada nilai mid semester, lalu ada kehadiran dan juga nilai semester. Itulah nanti akan dijadikan nilai akumulasi dari semua penilaian yang saya lakukan. Yang ketiga, sebelum mid semester, saya biasanya akan menagih Anda yang terkait dengan kewajibannya, yaitu pembayaran SPP dan SP sebesar 75% dari kewajiban. Adik-adik mahasiswa sekarang ini kewajibannya lebih kurang 3 juta kalau di FKIP, sehingga Anda sebelum ujian semester harus membayar SPP sebesar 75% dari kewajibannya dan juga sumbangan pembangunan. Kalau sumbangan pembangunan sebesar 1 juta. Jadi bisa dicicil ya. Jadi sebelum ujian semester Anda harus melunasi dulu kewajibannya. Yang keempat, terkait dengan ringkasan materi, nanti Ibu akan mengirim melalui WA grup pengantar sastra. Jadi setelah materi saya kirimkan, Anda pelajari dengan baik, dan setiap proses belajar mengajar atau awal kuliah Anda harus melakukan absen. Absensi harus dikirim ke Ibu. Yang terakhir yang Anda harus cari adalah literatur yang terkait dengan pengantar sastra. Jadi banyak buku-buku yang terkait dengan pengantar sastra. Boleh buku, boleh juga mencari di internet atau di jurnal-jurnal ilmiah lainnya, banyak ya. Jadi karena ini adalah semester 1, Anda baru belajar tentang teori sastra. Nanti di semester 3, semester 5, semester 7 itu ada namanya teori sastra, sejarah sastra, dan juga akan belajar tentang bagaimana sastra Nusantara dan seterusnya. Jadi sebelum saya mengakhiri, tentu nanti kenapa Anda masuk ke Universitas Muhammadiyah Mataram dengan mengambil jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Ada 4 kompetensi yang harus Anda miliki sebagai mahasiswa bahasa Indonesia untuk harus pahami. Yang pertama adalah kebahasaan, yang kedua kesusastraan, yang ketiga keterampilan, yang keempat adalah kependidikan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kebahasaan. Kebahasaan itu adalah Anda akan mempelajari nantinya selama lebih kurang 3,5 tahun sampai 7 tahun kalau yang lama proses perkuliahannya. Jumlah SKS yang akan dipelajari dalam kebahasaan adalah
lebih kurang hal-hal yang terkait dengan ada mata kuliah morfologi, sintaksis ya, terus analisis kesalahan berbahasa, lalu ada wacana bahasa Indonesia. Nah, ini masuk dalam kompetensi kebahasaan. Nah, sekarang kesusastraan. Kesusastraan itu banyak. Termasuk sekarang ini Anda mengambil mata kuliah pengantar sastra. Ini masuk dalam kompetensi kesusastraan. Kesusastraan tuh banyak. Ada pengantar sastra, ada namanya teori sastra, ada sejarah sastra, ada folklore, ada sastra lisan ya, ada sejarah kebudayaan, sejarah perkembangan dan lain sebagainya, itu masuk dalam sastra kesusastraan. Ada kajian puisi, kajian drama. Nah, ini masuk dalam kesusastraan. Lalu yang keempat adalah kependidikan, karena Anda ini nanti akan menjadi seorang guru bahasa Indonesia, baik itu di SD, SMP maupun di SMA, tentu akan dibekali dengan kompetensi kependidikan. Apa saja kependidikan itu? Ada namanya dasar-dasar kependidikan, ada pengantar kependidikan, ada evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra, ada kurikulum, buku teks dan kurikulum ya. Lalu ada juga kaitannya dengan psikologi kependidikan ya. Jadi ini nanti akan ditempuh lebih kurang sekitar 145 SKS sampai 160 SKS sampai Anda tamat menjadi seorang sarjana. Jadi itu pengantar dari saya sebelum kita lanjut dalam proses perkuliahan yang terkait dengan materi pengantar sastra ya. Jadi nanti kita lakukan atau kita adakan diskusi ya, ada diskusi, ada kerja kelompok ya. Nah, tapi karena sistem kuliah kita ini adalah online, biasanya kan ada tugas pribadi kaitannya dengan presentasi analisis pengantar sastra. Jadi buku-buku yang terkait dengan sastra Anda analisis, lalu Anda diskusikan, lalu Anda presentasikan. Jadi kalau misalnya kuliah normal ya kita seperti itu model proses perkuliahannya. Jadi lebih banyak Anda mencari materi sendiri, lalu Anda mencari literatur, itu yang dibaca, dianalisis, lalu itu yang didiskusikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi mungkin itu pengantar dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.